Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pemuda dan bidadari. Beliau adalah Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi SAW, yang beliau menjual dunia demi untuk membeli akhirat. Dari Abdul Wahid bin Zaid mengisahkan, ketika kami sedang duduk-duduk di majlis kami, dan aku ketika itu sudah siap dengan pakaian untuk berangkat perang, karena sebelum itu aku telah memerintahkan sahabat-sahabatku untuk bersiap-siap sejak Senin pagi. Kemudian seorang laki-laki membaca ayat, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberi surga. Surah At-Taubah ayat 111. Kemudian aku menyambut, benar wahai teman yang aku cintai. Laki-laki itu berkata, aku menjadikan Anda sebagai saksi wahai Abdul Wahid. Sesungguhnya aku telah menjual jiwa dan hartaku dengan harapan aku memperoleh surga. Aku menjawab, sesungguhnya ketajaman pedang itu melebihi semuanya, dan aku sayang kepadamu. Maka aku khawatir manakala engkau tidak mampu bersabar dan tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Laki-laki itu berkata kepadaku, wahai Abdul Wahid, aku telah berbaiat menjual diriku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan surga. Kemudian aku tidak mampu, aku persaksikan diri Anda bahwa aku telah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalu berkata, aku merasa hati kami berat. Maka kami katakan, kalau orang yang kusayang saja mampu berbuat, apakah kami tidak? Kemudian lelaki itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali seekor kuda, senjata dan sekedar bekal untuk perang. Ketika kami telah berada di medan perang, dialah laki-laki pertama kali yang tiba di tempat tersebut. Dia berkata, Assalamualaikum wahai Abdul Wahid. Aku menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jual beli yang paling menguntungkan. Kemudian kami pun berangkat menuju medan perang, dan lelaki tersebut senantiasa berpuasa di siang hari, melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya, melayani kami dan mengembalakan hewan ternak kami serta menjaga kami ketika kami tidur, hingga kami tiba di wilayah Romawi. Ketika kami sedang duduk-duduk pada suatu hari, tiba-tiba dia datang sambil berkata, betapa rindunya aku kepada bidadari bermata jelita. Maka kawan-kawanku berkata, sepertinya laki-laki itu sudah mulai bimbang. Dia mendekati kami lalu berkata, wahai Abdul Wahid, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sangat rindu pada bidadari bermata jelita. Aku bertanya, wahai saudaraku, siapa yang kamu maksud dengan bidadari bermata jelita itu? Laki-laki itu menjawab, ketika itu aku sedang tidur, tiba-tiba aku bermimpi ada seorang datang menemuiku. Dia berkata, pergilah kamu menemui bidadari bermata jelita. Seseorang dalam mimpiku itu mendorongku untuk menuju sebuah taman di pinggir sebuah sungai yang berair jernih. Di taman itu ada beberapa pelayan cantik memakai perhiasan yang sangat indah, sampai-sampai aku tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Ketika para pelayan cantik itu melihatku, mereka memberi kabar gembira sambil berkata, demi Allah, suami bidadari bermata jelita itu telah tiba. Kemudian aku berkata, Assalamualaikum. Apakah di antara kalian ada bidadari bermata jelita itu? Pelayan cantik itu menjawab, tidak, kami hanya pelayan dan sahaya dari bidadari bermata jelita. Silahkan terus, dia di depanmu. Aku pun meneruskan maju mengikuti perintahnya. Aku tiba di sebuah sungai yang mengalirkan air susu, tidak berubah warna dan rasanya, berada di sebuah taman dengan berbagai perhiasan.
Di dalamnya juga terdapat pelayan bidadari cantik dengan mengenakan berbagai perhiasan. Begitu aku melihat mereka, aku terpesona. Ketika mereka melihatku, mereka memberi kabar gembira dan berkata kepadaku, "Demi Allah, telah datang suami bidadari bermata jelita." Aku bertanya, "Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jelita?" Mereka menjawab, "Waalaikumsalam, wahai wali Allah. Kami ini hanya sahaya dan pelayan bidadari bermata jelita. Silahkan terus ke depan." Aku pun terus maju. Ternyata aku berada di sebuah sungai khamar, berada di pinggir lembah. Di sana terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang membuat aku lupa dengan kecantikan bidadari-bidadari yang telah aku lewati sebelumnya. Aku berkata, "Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jelita?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya sahaya dan pelayan bidadari bermata jelita. Silahkan terus ke depan." Aku terus maju berjalan hingga aku tiba di sebuah sungai yang mengalir madu asli, di sebuah taman dengan bidadari-bidadari sangat cantik berkilauan wajahnya dan sangat jelita, membuat aku lupa dengan kecantikan para bidadari-bidadari sebelumnya. Aku bertanya, "Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jelita?" Mereka menjawab, "Wahai waliur Rahman, kami ini hanya sahaya dan pelayan bidadari jelita. Silahkan terus ke depan." Aku juga terus berjalan maju mengikuti perintahnya hingga aku tiba di sebuah tenda terbuat dari mutiara yang dilubangi. Di depan tenda terdapat seorang bidadari muda cantik yang ternyata juga sahaya, dengan memakai pakaian dan perhiasan yang aku sendiri tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Begitu bidadari itu melihatku, dia memberi kabar gembira kepadaku dan memanggil dari arah tenda, "Wahai bidadari bermata jelita, suamimu datang." Kemudian aku mendekati kemah tersebut dan masuk. Aku mendapati bidadari itu duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas, bertahta intan dan berlian. Begitu aku melihatnya, aku terpesona. Sementara itu dia menyambutku dengan berkata, "Selamat datang kekasih Allah. Telah hampir tiba waktu kita bertemu." Aku pun maju untuk memeluknya. Tiba-tiba ia berkata, "Sebentar, belum saatnya engkau memelukku, karena di dalam tubuhmu masih ada ruh kehidupan. Tenanglah, engkau akan berbuka puasa bersamaku di kediamanku ini insya Allah." Seketika itu aku bangun dari tidurku, wahai Abdul Wahid. Kini aku sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan bidadari bermata jelita. Abdul Wahid menuturkan, "Belum lagi pembicaraan kami, yaitu cerita tentang mimpi selesai, kami mendengar pasukan musuh telah mulai menyerang kami. Maka kami pun bergegas mengangkat senjata, dan begitu juga lelaki itu. Setelah peperangan berakhir, kami menghitung jumlah para korban. Kami menemukan 9 orang musuh tewas dibunuh oleh lelaki itu, sehingga ia adalah orang yang ke-10 yang terbunuh. Ketika aku melintas di dekat jenazahnya, aku lihat tubuhnya berlumuran darah sementara bibirnya tersenyum lebar, dan itulah akhir kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.